saja, dan kemudian ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, kita anggap itu biasa. Tapi sebenarnya Tuhan itu baik, dan Tuhan memberikan teguran-teguran buat hidup kita. Tuhan memberikan konsekuensi dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita, supaya kita berubah dalam hidup. Nah, saya merasa bahwa ini hari Pentakosta, kemudian hari yang kita sudah lewati beberapa waktu yang lalu, dan aura itu yang 2000 tahun dicurahkan, itu masih terjadi sampai hari ini buat kita. Ya, kekuatan yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, itu terjadi terus dalam hidup kita hari ini, sehingga kita akan tetap kuat, walaupun kadang-kadang kita tidak kuat. Nah, tubuh itu lemah sekali. Roh memang kuat, tetapi tubuh kita lemah. Daging itu lemah, selalu lemah dalam segala keadaan. Itu sebabnya ketika beberapa orang mulai coba komunikasi dan bercerita bahwa manusia itu lemah, cenderung lemah. Makanya dia disebut manusia. Nah, karena memang manusia itu lemah. Kalau Tuhan selalu kuat ya dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Makanya kenapa Roh Kudus harus dicurahkan dalam hidup kita, karena itu Tuhan yang tinggal dalam hidup kita supaya kita kuat. Seperti Tuhan kuat, demikian kita kuat. Nah, Tuhan menyatakan kepada kita, jadilah seperti seorang laki-laki. Nah, laki-laki itu melambangkan kekuatan, ya, melambangkan kekuatan sehingga kita akan kuat. Nah, kapan kita kuat? Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah, orang bilang, itu orang-orang juga tidak punya Roh Kudus, dia kuat. Sudah bisa perhatikan dan bisa banding dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya berdasarkan firman Tuhan dan hidup ada roh di dalamnya, dan orang yang tidak ada roh di dalamnya. Nah, siapakah orang-orang yang menerima roh itu? Alkitab catat, maka masing-masing orang itu akan menerima kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Ya, seperti lidah-lidah api yang turun dalam hidup kita. Jadi saudara, ternyata dia perlu membakar hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus membakar hidup kita, maka kita akan terus dalam keadaan lemah sekalipun, orang akan lihat kita kuat. Nah, saudara, coba perhatikan dalam hidup saudara, sepertinya saudara menghadapi tekanan-tekanan hidup yang kuat, tekanan-tekanan hidup yang besar, tetapi pandangan orang, saudara tuh kuat. Ada nggak yang begitu? Padahal saudara sudah dalam keadaan yang terjepit, saudara sudah dalam keadaan yang bermasalah, saudara dalam keadaan tekanan yang kuat, tapi di mata orang, saudara tuh kuat. Rasa nggak itu? Tiba-tiba satu kali waktu orang bilang begini, "Woi, Pak Pendeta ini senyum-senyum terus, wah, luar biasa." Padahal saya lagi mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Yang harusnya tidak bisa senyum, yang harusnya tidak bisa kuat. Tapi kemudian itu menjadi dampak buat orang, bahwa dalam keadaan yang kuat, tapi sebenarnya dalam hidup pribadi tidak kuat. Nah, siapa yang membuat itu? Tentu Tuhan. Maka kita butuh yang disebut dengan penguasaan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, pagi ini, karena ini masih belum lama kita rayakan hari ke-50, yang disebut dengan Paskah, yang disebut dengan hari Pentakosta, maka hari ini saya ingin untuk sedikit membahas tentang Pentakosta. Coba kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Saya banyak mengikuti orang-orang yang dalam karunia-karunia roh. Saya banyak mengikuti orang-orang yang dalam penyembuhan-penyembuhan. Saya banyak mengikuti orang-orang yang punya karunia penyembuhan, punya karunia. Banyak mengikuti. Dan pengalaman-pengalaman kehidupan itu kemudian setelah saya masuk dalam pelayanan, saya lihat, ternyata semuanya ada kekurangan. Semuanya ada kelebihan. Ya. Jadi orang yang berjalan dalam roh ada kekurangannya, tapi juga ada kelebihannya. Nah, orang yang berjalan dalam firman Tuhan, yang membaca firman Tuhan tanpa karunia-karunia, juga ada kelemahan, tapi juga ada kelebihannya. Nah, sehingga itu sebabnya Tuhan bilang begini, kamu tuh akan dipersatukan. Nah, dipersatukan. Nah, saya dan saudara akan dipersatukan
di dalam segala keadaan supaya kita kuat menghadapi keadaan dunia ini. Ada orang tiba-tiba roh berbicara, harus dikerjakan, harus, tidak bisa tidak. Tapi ada beberapa orang kemudian mempertimbangkan dengan akal budi. Bisa nggak begitu? Ya, Tuhan itu baik ya. Nah, kita kadang-kadang kalau sudah, saya senang dengan orang-orang yang mengalami sebuah kegerakan besar dalam kehidupan. Ya, senang. Punya semangat yang luar biasa, tapi juga tanpa pengertian itu juga akan sia-sia. Nah, itu sebabnya hari ini mari kita lihat hari Pentakosta. Kisah pasal 2, ayat kisah Rasul ya, kisah para Rasul. Ini masih jalan-jalan di kisah para Rasul nih, kira-kira di kitab-kitab terakhir dalam kitab Injil dan juga kisah para Rasul. Nah, kita masih berada di sini. Nah, kisah para Rasul pasal yang kedua itu bicara tentang Pentakosta. Kita baca dulu ya. Mari semua berdiri, saya baca ayat ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Ayat 1 sampai dengan ke-13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan Saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang tak lain. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua dengan senang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Silakan duduk, saudara. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, saudara, kita akan bertanya apakah artinya ini? Apakah artinya pencurahan Roh Kudus? Apakah artinya orang-orang berbicara bahasa yang lain? Apakah artinya orang-orang berbicara bahasa lidah? Apakah artinya semuanya itu? Nah, orang bingung. Karena memang kekuatan-kekuatan sejarah dari sorga turun, orang semua pasti bingung. Saudara, hari ini kalau ada suatu kejadian dari surga turun, saya dan saudara pasti bingung. Karena memang kita belum tahu dan tidak mengetahui apapun itu. Sehingga hari ini kita akan bahas sedikit tentang Pentakosta. Pentakosta itu saya ulang-ulang lagi. Pentakosta itu bukan hari pencurahan Roh Kudus. Tetapi Pentakosta itu adalah hari raya panen 7 minggu setelah Paskah. Jadi mereka ini panen. Mereka lagi panen padi mereka, lagi panen sawah mereka, lagi panen gandum mereka, lagi panen buah-buahan mereka. Tiba-tiba dalam hari raya panen ini, Roh Kudus dicurahkan. Ya, ini pengertian perjanjian baru. Dari perjanjian lama ini sudah dilaksanakan berulang-ulang kali. Ya, Pentakosta itu sudah berulang-ulang kali dilaksanakan sebelum Kristus mati, sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus naik, itu Pentakosta sudah dilaksanakan berulang-ulang kali. Di dalam kehidupan mereka, mereka merayakannya yang disebut dengan hari ke-50. Nah, kalau kita hari ini mulai orang-orang percaya, sudah tidak meyakini lagi sesuatu tentang Pentakosta atau tentang Roh Kudus, maka sebenarnya hidup kita lagi dalam kebimbangan. Karena Tuhanlah yang memberikan ketetapan-ketetapan kehidupan yang baik. Nah, saya melihat Petrus, saya melihat Yohanes, saya melihat murid-murid Tuhan Yesus, saya baca ayat-ayat ini.
Roh Kudus dicurahkan ketika mereka genap. Roh Kudus dicurahkan ketika mereka dalam perkumpulan. Roh Kudus dicurahkan karena mereka punya pemahaman visi yang benar. Mereka punya sesuatu yang benar untuk kehidupan pelayanan ke depan. Maka Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka. Nah, Kisah Rasul tentu mencatat. Ini adalah ditulis oleh Paulus dalam catatan-catatannya, menyampaikan kepada Lukas catatan ini, kemudian Lukas membukukan ini agar supaya ini dituliskan, supaya menjadi sebuah bahan buat kita semua, agar supaya kita bisa mengerti dan memahami tentang hari raya Pentakos. Nah, Pentakosta. Orang bilang Pantekosta. Ya, saudara-saudara, saya lihat bahwa murid-murid tidak kuat. Murid-murid tidak sanggup, murid-murid tidak bisa melakukan apapun sebelum Roh Kudus turun dalam hidup mereka. Mereka tidak punya kekuatan yang bisa mereka pakai untuk berjalan bersama Tuhan. Maka Roh Kudus penting. Salah satu janji Tuhan yang saya sudah bahas 2 minggu, 3 minggu lalu, bahwa salah satunya adalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus berkata, lebih berguna aku pergi supaya roh kebenaran itu kuutus kepadamu. Ini bahasa yang luar biasa kan, disampaikan buat kita semua. Nah, setelah pemilihan dari 12 murid, ada satu murid yang mengkhianati Yesus, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kemudian mati dan harus digantikan agar supaya ke-12 murid ini genap 12-nya. Saya enggak terlalu paham tentang 12. Angka 12 ini untuk dibahas ya lagi, tapi kayaknya angka 12 itu adalah angka yang terbaik ya, karena Yesus sendiri di angka yang ke-13. Nah, ke-13 menurut catatan-catatan lah angka sial di dalam kehidupan. Tapi saya lahir tanggal 13 dan 13 itulah angka beruntung bagi yang percaya kepada Kristus. Amin. Yang tidak percaya kepada Kristus, angka ini adalah angka yang sial, angka setan namanya. Tetapi orang yang percaya kepada Kristus, angka ini adalah angka yang terbaik. Amin. Amin. Saya ingat saya lahir tahun 1981, kemudian bertobat tahun 2001. Saya berubah kembali tahun 2013. Umur saya yang ke-13 tahun dalam masa pertobatan, kelahiran kembali. Karena kekristenan kita, lahir pertama itu lahir jasmani, dan lahir kedua adalah lahir rohani. Saya ulangi, orang Kristen itu lahir pertama lahir jasmani, dan kemudian lahir kedua adalah lahir rohani. Nah, saudara harus hitung kelahiran kerohanianmu. Sekarang berapa umurnya? Saudara bisa hitung hari yang dirayakan tiap hari adalah hari lahir jasmanimu. Sekarang ada yang umur 35 tahun, ada yang umur 40 tahun, ada yang umur 63 tahun, ada yang umur itu jasmani. Tetapi kelahiran secara rohanimu dihitung enggak? Kamu tahu enggak kapan kamu lahir secara rohani? Coba. Tahu enggak kapan lahir secara rohani? Saya lahir secara rohani tahun 2000 yang lalu. Ya, itu kelahiran secara rohani. Makanya Yesus bilang begini, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Perlu enggak lahir kembali? Perlu. Tahu kapan kelahiran kembalimu? Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Kelahiran kembali bukan baptisan ya? Oke, saya mulai dengan ini supaya kita akan mengerti tentang Pentakos ya. Ya, saudara, kadang-kadang kita rayakan itu hari raya atau hari kelahiran secara jasmani kita. Tetapi hari kelahiran kita secara rohani itu kita tidak rayakan. Kenapa? Kenapa demikian? Karena begini, bahwa daging kita itu lemah. Sehingga dalam kelemahan-kelemahan itu kita berusaha untuk memperkuatnya. Dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara untuk mengangkat karakter kehidupan kita.
mengangkat popularitas hidup kita. Nah, secara jasmani. Tapi kemudian rohani kita lupa. Saya ketika dalam pertobatan Tuhan ingatkan begini. Sudah berjalannya waktu, jatuh bangun. Alkitab catat 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia akan diangkat oleh Tuhan. Orang benar sekali-sekali tidak akan pernah dibiarkan Tuhan, akan diangkat terus. Kamu jatuh Tuhan angkat, kamu jatuh Tuhan angkat, kamu jatuh Tuhan angkat. Angkat terus, begitu. Terus, waktu demi waktu. Tapi satu kali waktu Tuhan ingatkan. Kamu itu kapan lahirnya? Wow. Saya ingat-ingat. Waduh, sudah berjalannya waktu, sudah mulai lupa itu. Karena begitu waktu saya dilahirkan kembali, saya mulai lupa. Waktu mulai jatuh bangun, saya mulai lupa. Tuhan bilang, kapan itu? Coba kamu ingat. Nah, saya ingat, oh iya. Dan ternyata disitulah membuat saya mulai, oh Tuhan, saya hitung hari-hari hidup saya. Karena untuk terima ini, untuk masuk dalam Pentakost, untuk masuk dalam pencurahan Roh Kudus, nah orang-orang harus mengerti tentang kelahirannya kembali. Ya, Alkitab catat begini, ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Jadi tiba-tiba Alkitab catat ketika tiba hari Pentakost, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba. Jadi memang dia tiba-tiba akan turun hidup kita. Kapan itu terjadi? Waktu kita berkumpul. Alkitab catat berkumpul itu penting. Nah, kadang-kadang kita berkumpul ngaco, berkumpul ceritanya lain. Ini orang lagi berkumpul menceritakan tentang kemuliaan Tuhan karena mereka memang ketakutan pada saat itu. Mereka mengalami depresi yang berat karena tekanan dari beberapa tentara dan orang-orang Yahudi di sekitarnya yang menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yang menganggap Yesus telah membuat kekacauan besar. Sehingga mereka mengejar murid-muridnya. Mereka kejar murid-murid, lari kemana, kejar lagi. Tapi Tuhan bilang begini, kalau orang yang bersama dengan Kristus, itu biar kamu kejar terus-menerus, dia akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab mereka ada di keloteng Yerusalem. Tuhan tunggu sampai waktunya tiba. Nah, murid-murid sebelum ada Roh Kudus, mereka tuh punya ketakutan yang luar biasa. Takut ini, takut itu, takut mati, takut meninggalkan dunia, takut memiliki kekayaan, takut meninggalkan semuanya. Tapi setelah Roh Kudus turun dalam hidup mereka, itu mereka penuh keberanian dalam hidup mereka. Kalau baca artikel dari murid-murid Yesus, tidak ada satupun yang senang waktu matinya. Tidak ada satupun. Semua mati dalam keadaan yang mengerikan. Mati dipancung, mati digantung kaki ke atas, kepala di bawah. Mati sebelum mati digoreng, dibuang, ditombak, dan semua. Ini kalau kita baca sejarahnya. Kemudian kekristenan yang sekarang adalah kekristenan yang begini, mengharapkan berkat Tuhan. Tidak mau berkorban, tidak mau semuanya. Tapi yang kita harapkan Tuhan terus untuk hidup kita. Tuhan bilang begini, setelah aku pergi, kamu yang akan melanjutkan pekerjaan ini. Saya dan saudara disebut Tuhan melanjutkan pekerjaannya. Bukan menikmati, bukan. Saya ulangi. Setelah Kristus pergi, dia berkata, kamu akan melanjutkan pekerjaan ini. Melanjutkan itu berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan dalam kehidupan kita. Percayalah saudara, kalau Pentakost ini kita mengerti baik-baik. Hari raya Pentakost kita mengerti baik-baik. Maka kita akan menjadi orang yang terus-menerus ada dalam hadirat Tuhan. Saya dulu cari Tuhan tuh sampai kadang-kadang aneh-aneh juga sedikit.
Aneh itu begini, saya paksakan apa yang saya lihat, saya paksakan apa yang pikiran saya sampai tumpang tangan di kepala sendiri. Kenapa? Karena saya tidak memahami. Saya itu masuk dalam komunitas yang luar biasa, komunitas yang hebat, komunitas yang kemudian dalam berbagai karunia dimunculkan. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya lihat orang semua berkarunia. Oh kenapa ya? Ditumpang tangan ke orang-orang bisa jatuh ya, kenapa ya? Kemudian saya pulang ke rumah sendiri, kemudian saya angkat tangan di atas kepala saya, di pinggir pintu supaya saya jatuh. Ternyata gak jatuh-jatuh juga. Karena saya pahami begitu. Ini kehidupan ya, sehingga kehidupan kita harus memahami dan benar-benar mengetahui tentang Pentakosta ini. Ya, ketika hari raya Pentakosta tiba, orang-orang pada saat itu yang sedang berkumpul, Alkitab catat dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Kemudian Alkitab catat